Tekad saya, Indonesia itu harus masuk Piala Dunia. Begitulah kata Prabowo Subianto, calon presiden terpilih Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, ada sebuah pernyataan yang menarik yang datangnya dari seorang calon presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kita negara Indonesia harus masuk dalam Piala Dunia. Artinya persiapan-persiapan untuk bisa bergabung, untuk bisa lolos ke Piala Dunia ini tentunya membutuhkan perjuangan yang panjang. Dan saat ini saya secara pribadi meyakini kalau timnas Indonesia masih dilatih, masih diasuh oleh seorang coach Sintayong dan ketua umum PSSI-nya masih dipegang oleh Bapak Erick Thohir, niscaya itu semua pasti bisa terlaksana. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena track record yang dimiliki oleh seorang ketum PSSI Bapak Erick Thohir dan juga pelatih coach Sintayong tentu tidak usah diragukan lagi. Mereka sudah punya sejuta pengalaman dalam dunia olahraga. Sehingga pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto ini patut untuk dipertimbangkan agar di Piala Dunia tahun 2026 nanti Indonesia bisa bersama-sama ikut berlaga dalam Piala Dunia tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto, calon presiden terpilih periode 2024 sampai 2029 yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Mari kita cek videonya. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Oke guys, itu adalah pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto. Sepak bola demi mempertaruhkan harkat dari bangsa dan negara. Ya, tentu itu semua butuh perjuangan. Dan semoga saja apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto ini bisa dibuktikan pada tahun 2026 nanti. Tentu ini menjadi PR besar untuk seorang Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Coach Sintayong. Tetapi mari kita jangan pernah pesimis. Kita harus optimis bahwa di tangan Coach Sintayong, di tangan Pak Erick Thohir, pasti ini semua bisa terlaksana. Dan apalagi didukung oleh calon presiden
Bapak Prabowo Subianto. Tentu ini sangat menarik dan sangat menguntungkan. Dengan demikian, kepada para pemain timnas, kalian adalah tonggak, kalian adalah pahlawan yang harus berjuang mati-matian untuk membela bangsa dan negara ini. Dan itu mungkin akan menjadi catatan sejarah baru, bahwa baru pertama kali di tangan dingin seorang Coach Sintayong yang didampingi oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, semuanya itu bisa terlaksana. Dan tak lupa juga dukungan dari netizen Indonesia, dari para pecinta bola di Indonesia, itu sangat dibutuhkan, karena dukungan kita merupakan motivasi terbesar dalam diri mereka. Selanjutnya, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video spesial tentang Coach Sintayong. Mungkin selama ini para pecinta bola mania ada yang masih ragu, kenapa seorang Sintayong harus layak untuk dipertahankan. Atau mungkin cuplikan video ini sekaligus untuk memahami para pembenci sepak bola, para pembenci timnas, para pembenci Coach Sintayong maupun PSSI, bahwa cuplikan-cuplikan video ini sekiranya bisa mengetuk pintu hati kamu dan bisa menyadarkan kamu bahwa kehebatan yang dimiliki oleh seorang Sintayong itu layak harus kita pertahankan, layak harus kita perjuangkan, dan layak beliau harus diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan bila perlu, PSSI bisa menganggarkan dana, buatlah patung seorang Sintayong. Karena ini merupakan sejarah di mana seorang Sintayong telah mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia sepak bola. Jujur, saya secara pribadi harus menaruh rasa respek kepada seorang Coach Sintayong. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini, di mana semua orang beramai-ramai hanya berdialog, hanya berdiskusi, dan hanya membahas tentang kehebatan dari seorang Sintayong. Mari kita cek videonya. Coach Sin tetap mentargetkan lolos dari grup, itu saya apresiasi. Kalau ternyata bisa semifinal, luar biasa. Ya. Kalau bisa 3 besar, Olimpiade. Dan ini sesuatu yang menurut saya bukan mimpi di awang-awang. Kenapa? Dari 24 pemain senior, kita kan kemarin secara track waktu di kejuaraan AFC atau kemarin itu kan ada 9-11 pemain U23. Artinya mereka sudah bermain yang di level lebih tinggi. Jadi ya kita harus kasih harapan. Dan ini kemarin saya juga bukan tipe pemimpin yang mohon maaf misalnya tidak menghargai pengorbanan klub dan liga gitu. Main stop aja. Enggak, momentumnya ada. Kalau memang kita tidak punya U23 kita yang bagus, ya ngapain kita juga habis-habisan. Ini kan yang namanya sepak bola ya, itu ada golden era. Ya, terjadi di Belgia, terjadi di Inggris, terjadi di, nah momentum golden generation itu nggak bisa kita predik gitu loh. Nah hari ini ada. Ya, masa kita nggak mau maksimal ketika momentumnya ada, gitu. Kita U17 kita, U20 kita, ini sekarang training center. Kualitasnya belum, masih jauh sama senior yang sekarang U22, U23. Silakan cek. Kenapa Coach Nova keras? Kenapa Coach Indra Safri keras? Kualitasnya masih kalah. Nah, tapi jangan karena mereka kalah, terus kita tetap tandingin. Iya kan? U20 lawan Thailand, U20 lawan Uzbekistan,
Kemarin lawan China back to back. Ini kan kita coba dong. Masa terus, wah karena talent poolnya kayaknya nggak sebagus dulu, ya udah lemesan. Jangan, ya kita tandingin terus, siapa tahu ya terjadi lompatan-lompatan. Ya, gitu. Kalau dari target berarti itu tadi ya Pak ya, paling enggak sampai fase grup tetap kan waktu itu. Komitmen saya dan coach Shin seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Tapi ya kembali kita harapin lebih. Berarti itu juga terkait, ini mungkin pertanyaan berulang ya buat Pak Erik. Terkait dengan panjangan coach Shin tergantung itu. Kalau lolos fase grup aja, asalkan nggak sampai semifinal pun gitu, tetap diperpanjang coach Shin. Gini, saya rasa coach Shin dengan saya sama seperti saya juga dengan coach Mochi, dengan coach Indra, dengan coach Nova. Treatmentnya saya sama. Saya men-treat mereka sebagai tim yang solid dengan saya. Mereka bisa WA saya anytime, bisa telepon anytime. Tetapi sebagai profesional ya kita mesti punya target dalam hidup. Ya kita coba juga jalanin targetnya. Nah kekeluargaannya berikutnya. Ya dong. Jangan dibalik kekeluargaan dulu tapi tidak ada profesional dan targetnya. Ya nanti kita lihat lah. Kalau ternyata hasilnya bagus ya sesuai. Ya kalau belum bagus ya kita ngobrol gitu. Ya kan? Ya maaf kalau saya kaku ya, karena ini prinsip buat saya sebagai profesional atau saya sebagai ketua umum ya selalu ingin ada target gitu. Karena saya menargetkan diri saya juga, misalnya contoh ketika saya masuk sejak awal kok, saya belum ngelihat pemain apa, saya udah pernah waktu saya diomongin saya bilang saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi. Saya mau targetnya 100 besar sejak awal loh. Hari ini baru 132, 134. Ya, semua nulis. Wah, loncatan tertinggi. Ya so what, belum 100 gitu. Kadang-kadang enggak, belum lah. Targetnya kan 100, ya kan? Jangan euforia terlalu dini gitu. Oh, ini naik 8 tingkat. Dari banyak negara, Indonesia paling emas. Belum 100. Ambisius, ya itulah saya. Gitu. 100 ini bakal tercapai kapan kalau dari perhitungan Pak Erik? Ya secepatnya, kalau bisa ya sampai 2027. Ya tergantung window-nya ya. Ini kan masalahnya kan FIFA Match kali ini. Iya kan ini kan ada hitungannya. Saya nggak bisa tanpa hitungan. Kan ya target harus ada dong. Nanti kita hitung. Ya kalau misalnya sama Irak seri sama Filipina menang, ya mungkin kan naik lagi. Ya kalau lolos kualifikasi round 3 itu naik lagi. Nggak tahu nilainya berapa itu. Nanti di round 3 lawan siapa saya nggak tahu lagi, belum kebayang gitu. Sinteyong number 1. So Indonesia will play against Korea, yeah? Yeah, maybe in quarterfinal, maybe. Oh, maybe. And Indonesia against Korea, who will win? Of course, Korea. You told us that Indonesia is the best. Terima kasih, terima kasih. 그 이유가 있습니다. 지난번에 열렸던 카타르 아시안컵 인도네시아가 사상 첫 16강에 진출합니다. 나 인도네시아 응원했어. 난리 난거 봤어. 인도네시아 응원했어. 사실 그 얘기 좀 해주세요. 그러게요. 이게 분위기가 어떤지. 사상 첫 16강 진출이거든요. 지금 사실 인도네시아가 인구가 공식적으로 2억 7천만 명 정도 되는데 축구 팬들이 한 80% 됩니다. 국민 전체의 80% 정도 된다고 얘기를 하고 있고요. 관심 많은 거에 비해서 성적은 못 내다 보니까 이제까지 많이 좀 주춤했는데 4년 있으면서 상당히 축구가 많이 발전했고 이걸 극복하고 아시안컵에서 16강을 올려놓으니까 지금 인도네시아가 난리가 난 겁니다. 지금 인도네시아 가면요. 가본 사람들 얘기가 어디에 가든 신태용 얼굴이 있고 특히 CF 스타로 이렇게 알려졌더만요. 아니 한국에서 감독하면 CF가 안 들어와요. 근데 인도네시아는 선수보다 감독이 CF가 더 많이 들어와요. 참 특이한 나라예요. Dari 270-an, mungkin 280-an juta jiwa penduduk Indonesia, menurut penilaian Coach Sintayong bahwa sekitar 80-an% lebih rakyat Indonesia itu sangat menyukai dunia sepak bola. Dari
cuplikan video ini, saya mau katakan bahwa niat yang tulus, perjuangan keras yang ditunjukkan oleh seorang Coach Sintayong memang sangat luar biasa. Ya, pantas saja dunia sepak bola di tanah air ini mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Ternyata pelatihnya juga memang tidak main-main. Beliau adalah orang hebat, orang yang profesional. Belum lagi kita mendengar cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Segala sesuatu mereka punya target. Dan ini semestinya yang harus kita terapkan. Tidak saja dalam dunia sepak bola, tetapi mungkin dalam diri kita sendiri, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita rencanakan, minimal itu harus punya target. Jangan sampai kita hanya asal kerja, lalu warawiri tidak tahu targetnya apa. Itu sangat disayangkan. Karena orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang jiwanya itu pekerja keras, jiwa pejuang. Tidak ada istilah bahwa orang sukses itu datang dari orang pemalas, tidak ada. Karena rata-rata yang namanya kesuksesan itu diraih berkat kerja keras. Berbeda dengan mereka-mereka yang sukses karena dapat ahli waris atau mungkin ada korupsi sana sini, itu berbeda kasusnya. Tetapi kesuksesan sejati itu adalah kesuksesan yang berbuah dari pengorbanan, dari kerja keras dan perjuangan. Mungkin hal inilah yang dilakukan oleh seorang Coach Sintayong sehingga dunia sepak bola di tanah air ini bisa sukses seperti sekarang ini. Banyak prestasi yang menjadi catatan sejarah di bangsa ini, bahwa sejak timnas Indonesia dilatih oleh seorang Sintayong, dunia sepak bola mengalami kemajuan yang begitu luar biasa, dan semua mata di dunia ini hampir-hampir selalu memandang dengan perubahan dari timnas Garuda kita. Sekali lagi, saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengawal timnas Indonesia, mengawal Coach Sintayong, mengawal Erick Thohir selaku ketum PSSI, dari orang-orang yang kita tahulah selalu saja membangun opini-opini yang negatif, opini-opini yang tidak berkualitas, yang hanya mau menjatuhkan timnas Indonesia. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Kita pasti bisa demi Garuda. Mari kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, syarat yang dibebankan PSSI kepada STY untuk perpanjang kontrak baru telah tercapai, yaitu lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024. Pas gua nonton, Nathan sama Witan itu ada di mana-mana. Nonton 100 menit berasa cepet banget kalau mainnya kayak gini. Jordan aja sampai pusing gimana caranya bobol gawang timnas Indonesia. Makanya tuh sampai dibantu Justin Hubner. Bener nggak? Oh iya, yang terpenting level kita bukan ASEAN, tapi Asia. Nggak ada alasan lagi PSSI nggak perpanjang kontrak STY di timnas Indonesia. Ayo Pak Erick, ditunggu realisasinya Pak. Sama mau ingetin, nanti kalau ada yang diundang lagi ke TV One, udah jangan ditonton orangnya, bikin pegel hati. Guys, kalian tahu nggak, setelah Coach Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia U23 menang telak melawan Yordania kemarin, dia mengeluarkan pernyataan kayak gini guys. Coach Sintayong bilang, saya telah mencapai 50% dari target saya. Coach Sintayong bilang kalau berada di 8 besar Piala Asia U23 itu baru mencapai 50% dari target dia. Memang gila ini pelatih. Artinya apa? Masih ada 50% lagi target yang dia kejar guys. Bisa jadi target 50% lagi yang dimaksud Coach Sintayong adalah tembus ke final.
Wow, gokil. Mindset dan mental dari pelatih satu ini emang luar biasa guys. Memang gak diragukan lagi. Karena dia sangat percaya diri membawa timnas Indonesia U23 lebih jauh lagi di Piala Asia U23 kali ini. Ya seperti yang kita tahu guys, kalau timnas Indonesia U23 itu udah ditunggu sama Jepang dan Korea. Tapi mindset dan mental serta kepercayaan diri dari pelatih ini itu nggak gentar, nggak takut dengan lawan yang akan dihadapi. Makanya dia berani berkata kalau dia mempunyai target 50% lagi yang belum tercapai. Artinya apa? Artinya dia yakin bisa mengalahkan Korea Selatan atau Jepang di 8 besar dan membawa timnas Indonesia melaju ke semifinal, bahkan ke final. Wow. Kita doakan aja semoga timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Jepang dan Korea Selatan di 8 besar Piala Asia U23. Menurut kalian gimana guys tentang Coach Sintayong yang mempunyai target mungkin ya itu sampai ke final Piala Asia U23? Gokil sih mental dan percaya diri coach satu ini. Coba komen di bawah. Dengan lolosnya Timnas Indonesia U23 dari fase grup Piala Asia U23 padahal grupnya itu neraka sekali, STY harusnya sudah otomatis diperpanjang kontraknya sesuai dengan perjanjian. Harusnya. Dan ini sangat amat positif dan STY sudah membuktikan apa yang dia ngomongin. Bahkan dia pasang target semifinal. Kita lihat nanti lawan di 8 besar itu antara Korea kalau nggak Jepang. Itu lawannya bukan main-main. Kalau bisa lolos juga, buset. Dahsyat, asli dahsyat. Jadi gue sih sangat lega melihat hasil ini. Artinya STY akan diperpanjang kontraknya dan sampai 2027 bahkan 3 tahun, which is really good kalau bisa lebih lama. Tapi mungkin ada target-target yang harus dipenuhi lagi oleh STY dalam 3 tahun ini. Dan good job juga untuk semua pihak ya, kalau gue bilang supporter yang begitu luar biasa datang ke stadion, pemain, staf kepelatihan, PSSI jangan lupa untuk yang diceritain oleh Pak Exco, Pak Arya ya, yang mendatangkan Hubner itu harus benar-benar berjuang keras akhirnya dapat. Wah itu semua kalau gue bilang sih semua komponen ini sangat amat menyatu, sangat amat mendukung timnas kita sukses di Piala Asia U23 ini. Dan ini belum berakhir, ini belum berakhir. Kata siapa kita nggak bisa menang lawan Jepang atau Korea? Kata siapa? Ini kelompok umur, anything can happen. Oke? Segitu dulu. Ngapain perpanjang kontrak Sintayong? Bayar Sintayong mahal-mahal. Belum tentu menang, belum tentu juara. Kalau mau juara jangan bayar Sintayong, bayar wasit kayak Qatar, jelas juara. Dalam permainan Sintayong itu nggak ada karakter. Jadi lolos ke perempat final itu jangan pada seneng dulu. Cuma lolos ke perempat final. Nanti kalau di perempat final menang, paling cuma lolos ke semifinal. Nanti kalau di semifinal menang, ya paling cuma lolos ke final. Kalau di final menang, ya paling cuma juara. Apa yang bisa dibanggain itu apa? Jangan seneng dulu. Yang penting itu karakternya. Karakternya terbangun dulu. Begitu. Ya, mungkin dalam cuplikan video yang terakhir ini mereka sedang meniru kata-katanya Bung Towel. Saya secara pribadi meyakini bahwa para pembenci bola di bangsa ini termasuk si Towel salah satunya pasti semakin sakit hati ketika yang pertama secara otomatis bahwa kontrak dari Coach Sintayong itu diperpanjang sampai 2027 karena beliau telah memenuhi target masuk 8 besar. Lalu yang kedua, para pembencinya pasti saat ini mereka sedang mencari celah dengan berbagai macam cara untuk menyerang Coach Sintayong. Karena jujur, dari permainan antara Indonesia melawan Jordania dengan skor 4-1 itu, peluang mereka untuk berkuar-kuar itu sangat sulit. Karena bagi saya secara pribadi, pola permainan ditunjukkan oleh timnas Indonesia itu sangat keren, sangat cantik, dan gol-golnya pun indah dan luar biasa.
Berawal dari golnya Marcelino Ferdinand yang begitu dingin ketika mengeksekusi ke gawang lawan. Lalu yang kedua, gol dari Witan. Ya, kalau saya mau katakan bahwa golnya Witan itu seperti golnya Messi, terlalu keren. Lalu yang ketiga ada golnya dari Marcelino, dan gol yang keempat, siapa lagi kalau bukan Komang Teguh. Jadi dulu waktu pas bermain dengan Australia, Komang Teguh adalah pahlawan yang menyelamatkan timnas Indonesia. Dan kemarin saat bermain melawan Jordania, Komang masih sanggup untuk mempersembahkan 1 gol berkat lemparan dalam dari Arhan yang disundul langsung dengan kepala oleh seorang Komang Teguh. Hal-hal seperti ini tentunya tidak semudah itu semua bisa tercipta atau bisa terjadi. Tetapi itu adalah berkat latihan mereka, berkat kegigihan mereka, berkat kerja kerasnya mereka, sehingga skillnya mereka itu sudah benar-benar diasah. Mentalnya mereka itu sudah benar-benar dilatih. Makanya kita tidak heran bila seringkali kita melihat cara latihan dari seorang coach Sintayong itu, latihan fisik itu benar-benar keras. Ya, karena coach Sintayong dia lebih paham bahwa dalam dunia olahraga sepak bola itu fisik itu benar-benar harus prima, benar-benar harus kuat, benar-benar harus bisa lawan dengan musuh siapapun. Dan tentunya bukan saja hanya mengandalkan fisik, tetapi skill, pengetahuan, kedisiplinan, semuanya sangat dibutuhkan dalam dunia sepak bola. Tidak heran bila pada akhirnya bahwa syarat untuk menjadi pemain timnas Indonesia itu sangat ketat. Tidak semudah seperti bacotannya si Towel alias Tommy Veli. Mari kita lanjutkan lagi. Ini guys, skuad kenalan Sintayong under 23 Indonesia. Wow, luar biasa. Layak pertama kali dalam Asian Cup Qatar under 23 dan juga mengalami kekalahan pertama dalam saingan Asian Cup, kalah pada Qatar, dan juga meraih pula kemenangan pertama apabila menang dengan Australia 1-0, dan seterusnya meraih pula kemenangan kedua, menang besar kenduri 4-1 kepada adik finalis senior Asian Cup iaitu Jordan, dan juga cemburu jugalah, tapi improve yang ditunjukkan, konsistensi yang ditunjukkan, dan juga pencapaian yang diberikan skuad Sintayong ni sebenarnya antara senior dan juga junior begitu solid, luar biasa. Mana taknya menang 4-1 kepada Jordan satu hal, tetapi permainan, gameplay, taktikal, persefahaman, solid di setiap posisi, ketenangan dan juga finishing yang ditunjukkan pemain-pemain bahagian depan Indonesia ni, pemain-pemain muda begitu luar biasa lah aku cakap. Itu aku cakap aku bangga kerana adalah pasukan Asia Tenggara yang telah pun layak aku sukai. Kerana apa aku cemburu sebab Malaysia masih yoyo lagi walaupun Kipanggun dah berada dalam pasukan. Aku sentuh sebelum ni, kenapa FAM tak melakukan perubahan membawa Kipanggun tu, bawa skuad under 23 ni. Kita tak cuba, tak tahu kenapa dulu skuad Vietnam dah lakukan perkara yang sama sehingga berjaya bawa skuad Vietnam senior dan juga junior, dan juga terus mendaki ranking FIFA bawah 100 dunia. Jangan kesalahan semua letak kepada pemain long life, pemain lem, pemain itu tak. Kita pun sebenarnya ada pemain-pemain yang berkualiti. Dia cuma tinggal polish mental, skill dan juga pelbagai perkara. Ini bergantung kepada coach. Dan coach Kipanggun juga ada perkara, ada juga kekuatan itu, walaupun dari segi tactical game dalam senior team memang orang kata long ball lah apalah, tapi bagi Kipanggun bimbing dulu untuk skuad bawah 23. Kita tengok result macam mana. Tetapi mungkin dari segi kewangan, mungkin dari segi kontrak apa semua, itu kekangan kepada FAM. Dan sampai bila penyokong-penyokong Malaysia nak terus menunggu dan nak di-scam, sudah hampir-hampir berjaya turun balik, begitu juga dengan gelar Piala Dunia. Dah hampir 2 kemenangan, memerlukan beberapa perlawanan menang untuk layak sekali lagi secara meri ke Piala Asia, dan juga untuk
melangkah kaki ke Piala Dunia peringkat seterusnya. Tetapi akhirnya kalah pada 2 perlawanan. Yoyo begitu juga skuad under 33 Nodate baru, Torres Dorido, sama juga pemain tak ada arah tuju, gameplay aku tak tahu apa yang dibuat, hantaran ke laut, mental, passing apa semua tak kena. Jadi tu aku cakap berbeza dengan pemain-pemain under 33 Indonesia. Kerana tak silap aku 8 hingga 9 pemain-pemain yang berada dalam skuad under 33 Indonesia ni adalah pemain-pemain di bawah Sinteyong, bermain dalam Asian Cup Senior beberapa bulan lepas. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand 21 dan 19 tahun, Witan Sulaiman yang menjadikan gol kedua, gol yang sangat cantik. Aku rasa gol of the best of the best goal dalam Asian Cup Tournament. Aku rasa 22 tahun. Pratama Arhan, pemain yang sangat sinonim dalam skuad Indonesia, 22 tahun. Rizky Ridho, Justin Habner, Ivan Jenner, Ananda Ari, Hoki Caraka. Walaupun beberapa pemain ni sebenarnya adalah pemain-pemain warisan, tetapi bila lagi FAM nak bergerak laju pantas untuk mendekatkan diri, untuk membawa pemain-pemain warisan yang berkualiti, sedangkan pemain-pemain kita, kita nampak pemain-pemain tempatan kita sebenarnya lemau, memang betul lemau, tak konsisten. Dan aku rasa FAM kena bergerak pantas. Melihat kejayaan skuad Indonesia, rakyat Malaysia berasa cemburu, berasa sebersalah kerana malu dengan kemampuan dan juga kemajuan bola sepak Malaysia. Udah nggak ada alasan buat ST nggak diperpanjang kontrak ya? Udah diperpanjang kan? Oh udah. Yeay. Loh, gue lihat targetnya 8 memang. Gue lihat enggak, bentar. Ya, ini gue harus luruskan sedikit ya. Waktu gue ketemu Erick Thohir, Erick Thohir menunjukkan tanda tangan kesepakatan dia dengan Sintayong bahwa itu 8 besar. 8 besar. Ya, Sintayong yang malah yang bilang 4. Bentar. Nggak lama kemudian, berapa minggu yang lalu, gue lihat juga Sintayong dan Erick Thohir bahwa Sintayong menjanjikan 4 besar. Iya. Kalau 4 besar kan belum tercapai. Belum. Ya kan? Enggak Sintayongnya, tapi Iya, Erick Thohir cukup puas dengan 8 kan. Tapi gue selalu bilang Erick Thohir ini juga sadar, Erick Thohir kan nggak goblok. Erick Thohir ini kan pinter, tahu progresnya, ya kan? Dia sangat tahu, dan akhirnya tadi siang gue lihat, gue kan bukan siang, gue baru bangun jam 4 tadi. Jam 4 sore dong gue tadi sore. Maghrib. Gue tidur jam 10 pagi, oke? Jadi tadi sore pas gue bangun beredar video bahwa di ruang ganti Sintayong, Erick Thohir bilang, apakah Sintayong tetap bersama kita? Pemain langsung teriak, mereka pelukan. Ya gue anggap itu udah perpanjang otomatis. Jadi yang dianggap Erick Thohir berlaku ya perjanjian pertama. Tapi memang Erick juga bilang, Pak Erick bilang ke gue bahwa bro. Gue lebih tua dari dia, jadi boleh gue ngomong. Boleh. Jadi Pak Erick bilang, ya untuk saya lolos grup cukup. Tapi Sintayong sendiri punya target 4 besar. Gue aja kaget waktu Pak Erick bilang begitu. Itu pelatih hebat dong Oci kalau gitu. Lu punya target individu. Ya, gitu. dan lu tahu bahwa lawan-lawan lu siapa dan kualitas pemain itu luar biasa. Bener luar biasa. Semua pelatih begitu. Jadi kalau orang bilang, ya dia nggak punya komunikasi dengan pemain liga, kan dia pantau terus, dia tahu kualitasnya. Pasti. Ada tuh ngomong gitu tuh. Pasti ada timnya yang mantau juga. Banyak yang ngomong gitu. Gue tahu. Dia nggak pernah kelihatan di stadion-stadion, ya mungkin dia nggak perlu hadir di stadion-stadion. Tapi kan dia pasti dapat masukan, dapat rekaman, dia bisa tonton. Atau dia kirim asisten. Iya pasti kan, pasti gitu. Mungkin fisik dia nggak hadir, tapi dia pantau pasti. Sama kayak kita, fisik kita nggak hadir di Qatar. Cuman kita supportnya hadir terus. Wih, gitu ya, Nes, masuk. Ya? Dan ini juga supportnya Jebret Tim banyak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke para pecinta bola mania. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Yang pertama, bahwa sudah dipastikan ya, Coach Sintayong itu akan diperpanjang kontraknya sampai 2027. Karena saya juga, kalau tidak salah video yang kemarin atau kemarin dulu, saya sempat menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan pernyataan dari Pak Erick Thohir di ruang ganti itu. Artinya ada kode-kode yang memang sudah menuju ke arah yang lebih baik. Bahwa ada tanda-tanda dari seorang Erick Thohir ketika dia membangun komunikasi dengan Coach Sintayong. Dan pada saat itu para pemain timnas mengatakan bahwa dia harus lanjut. Di sini membuktikan bahwa para pemain timnas kita sangat mencintai Coach Sintayong.
dan juga Coach Sintayong, kita lihat di dalam beberapa momen, dalam beberapa kesempatan, beliau ini begitu akrab dengan pemainnya. Tentu hubungan kekeluargaan, rasa persaudaraan yang mereka bangun saat ini untuk membela bangsa Indonesia, untuk mengharumkan nama bangsa kita sebagai rakyat Indonesia yang juga adalah pecinta bola mania harus patut memberikan apresiasi kepada mereka. Dan perlu kita ingatkan bahwa segala sesuatu yang mereka perjuangkan saat ini itu bukan atas nama Coach Sintayong, atas nama PSSI ataupun atas nama Timnas Indonesia, tetapi itu semua demi Indonesia. Mari kita membangun narasi-narasi yang positif, dan jangan lupa wajib hukumnya untuk kita semua para pecinta bola mania untuk mengawal orang-orang yang selalu nyinyir, orang-orang yang selalu serang Coach Sintayong. Siapapun itu, mari kita bergandeng tangan dan kita harus lawan. Kita pasti bisa dan Indonesia pasti jaya. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.